Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Wiana Mulyawan. Di sini saya akan menjelaskan dan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar membuat topologi jaringan SDN sederhana di Mininet dengan metode spanning tree. Langsung saja kita ke dalam programnya. Sebelum itu, saya akan tampilkan topologi jaringan yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Oke, langkah pertama kita buat topologi jaringan SDN di Mininet, di folder Mininet. Buka terminal, kemudian kita ketikkan sudo su dan menggunakan password dari Ubuntu masing-masing. Kemudian setelah itu kita ketikkan cd/home/ nama folder, kemudian /mininet/custom. Nah, setelah itu kita ketikkan cp topo strip 2 sw strip 2 host.py spasi topo 56.py. Kemudian kita edit file Python tersebut dengan sintaks pico spasi topo 56.py. Kemudian kita yes. Nah, di sini karena kita tadi menggunakan topologi yang dimana hostnya terdapat 6 host, jadi kita akan membuat 6 host di bawah add host and switch. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu H1. Setelah H1 kita buat H2. Nah, H2 di sini itu kita singkat dengan maksud host agar lebih mudah. Kita buat sampai H6. Setelah 6 host yang kita tulis, kemudian kita tuliskan switch dengan disingkat menjadi S1. Self add switch, kemudian buka kurung, petik S1, petik, dan tutup kurung. Ini dilakukan sama seperti menulis host tadi. Bedanya untuk host kita sama dengan self.addHost, dan sedangkan untuk switch kita itu tuliskan self.addSwitch.
Nah, jika sudah selesai, kita lakukan cek kembali agar tidak ada tulisan atau penulisan kata-kata yang salah, agar tidak jadinya error di saat melakukan eh, merunning atau mengetes dari topologi ini. Nah, dalam Metlink ini kita menghubungkan host dengan host, switch dengan switch, maupun switch dengan host dengan menuliskan sintaks self.addLink, kemudian buka kurung, switch dengan switch, maupun switch dengan host, dan host dengan host. Nah, kita menghubungkan ini tidak boleh asal, kita itu harus berpatokan dengan topologi yang sudah saya berikan di awal, agar setiap link itu tersambung dan tidak akan terjadinya error pada pengetesan setiap host dan switch nantinya. Nah, jika sudah, lakukan pengecekan kembali seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini agar tidak memastikan agar semua link itu terhubung. Nah, jika sudah melakukan pengecekan, lalu kita simpan dengan Ctrl O, kemudian di Enter. Untuk keluar kita Ctrl X. Kemudian kita buka terminal Ryu. Nah, di sini kita akan mengkoneksikan Mininet dengan menggunakan spanning tree. Nah, kemudian ketikkan seperti tadi sudo su, masukkan password dari file kalian, nama dari Linux kalian. Nah, setelah itu ketikkan cd /home / nama user, kemudian /ryu /app. Setelah itu kita jalankan Ryu dengan spanning tree dengan menggunakan sintaks Ryu script manager spasi simple underscore switch underscore stp underscore 13.py.
Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke dalam terminal Mininet yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian jalankan sintaks mn strip custom spasi topo 56 topo 56.py spasi double strip topo spasi my topo, kemudian spasi strip controller sama dengan remote, kemudian spasi strip switch spasi ovsk spasi strip Mac spasi strip link sama dengan tc dan di enter. Nah, maka pada terminal Ryu akan menjalankan controller Ryu-nya. Nah, seperti yang terlihat pada layar. Lalu, kita melakukan pengetesan jaringan dengan menggunakan sintaks ping all. Nah, dapat kita lihat ada beberapa jaringan yang belum terkoneksi. Kita lakukan ulang ping all lagi. Nah, jika sudah, maka seluruh host dinyatakan telah tersambung satu sama lain. Sekarang kita akan melakukan tes eperf, itu dengan sintaks eperf dengan host. Nah, di sini kita dapat melakukan tes terhadap masing-masing host. Yang pertama itu H1 dengan H2 atau host 1 dengan host 2. Kemudian host 2 dengan host 3, kemudian host 3 dengan host 4, kemudian host 4 dengan host 5, kemudian yang terakhir itu host 5 dengan host 6. Dari masing-masing tes tersebut kita dapat melihat data rate dan bandwidth dari masing-masing host yang tersambung. Setelah melakukan tes eperf pada masing-masing host, di sini saya akan memutus link dari switch 1 dan switch 5. Maka yang saya akan uji itu host 3 dan host 4. Kita lakukan pengecekan tes eperf lagi terhadap H3 dan H4. Itu kita akan menulisnya ulang kembali dengan sintaks eperf spasi H3 spasi H4 dan di enter. Kita tunggu sebentar untuk melihat hasil dari data rate dan bandwidth dari link H3 dan H4. Nah, kita dapat lihat hasilnya. Kemudian untuk memutus link dari
antara S1 dan S5, kita tuliskan sintaks link spasi S1 spasi S5 spasi down. Setelah itu kita enter, maka terlihat pada terminal Ryu terdapat link down. Jadi itu menandakan telah terjadinya pemutusan link. Setelah melakukan pemutusan link tadi, kita lakukan pengujian tes ePerf kembali terhadap H3 dan H4. Itu dengan sintaks ePerf H3 dan H4. Kita tunggu beberapa saat. Nah, pada pengecekan ePerf kali ini, kenapa memakan waktu lebih banyak? Karena pada topologi ini akan mencari jalur alternatif yang akan dilalui. Nah, dapat kita lihat bandwidth dan data rate-nya menurun dari yang tes ePerf yang kita lakukan sebelum melakukannya pemutusan link. Nah, kita lakukan kembali tes ePerf terhadap H3 dan 4. Dapat kita lihat hasilnya kembali normal atau meningkat dari sebelumnya. Ini menandakan bahwa telah jalur yang telah diputus tadi sudah kembali normal. Nah, begitulah hasil dari pembuatan topologi ini. Gimana? Mudah kan? Nah, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Bye-bye.